Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Menolong sesama. Renungan oleh Romo Hendrikus Dasrimin Okarm. Sahabat Cafe Rohani, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri. Maka setiap pribadi pun diundang untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Kisah Injil hari ini adalah salah satu contoh yang menggambarkan tentang hal itu. Penginjil hanya memberikan keterangan kepada kita bahwa pada waktu itu ada 4 orang yang mengusung seorang lumpuh kepada Yesus. Tidak dijelaskan tentang apa hubungan antara keempat orang penggotong itu dengan si lumpuh yang mereka gotong. Namun yang pasti bahwa keempat orang itu memiliki hati bagi si lumpuh yang membutuhkan penyembuhan dari Yesus. Orang lumpuh adalah gambaran dari keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin secara fisik mereka tidak mengalami kelumpuhan, tapi sesungguhnya banyak di antara sesama kita yang sedang mengalami kelumpuhan di dalam kehidupan mereka. Kelumpuhan itu hadir dalam beragam wujudnya, entah secara rohani, secara jasmani, atau secara materi dan lain-lain. Siapakah yang harus membantu mereka? Hanya orang yang memiliki hati berbelas kasih yang akan terdorong melakukan tindakan nyata untuk menolong mereka. Itulah sesungguhnya panggilan hidup kita sebagai seorang Kristiani. Panggilan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tugas ini sangat mulia dan luhur, tapi tidak mudah. 4 orang pengusung yang dikisahkan dalam Injil dikatakan bahwa mereka terhalang oleh banyak orang yang berkerumun, sehingga mereka tidak lagi dapat masuk melalui pintu. Hal ini menggambarkan bahwa segala niat atau usaha yang kita lakukan demi kebaikan sesama kadang harus melewati aneka tantangan atau hambatan. Tapi apakah para pengusung ini menyerah dan putus asa? Tidak.
mereka mencari jalan keluar dengan cara membongkar atap rumah. Cara yang luar biasa ini menunjukkan besarnya iman mereka, sebagaimana diungkapkan oleh Yesus sendiri. Semoga semangat iman dan perjuangan mereka ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam menolong sesama. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.